resusitasinya. Ini sebagai tambahannya ya, sebagai tambahannya. Ya. Jadi resusitasi neonatus adalah serangkaian intervensi yang cepat dan efektif pada neonatus saat lahir 1 detik untuk mengembangkan fungsi sistem pernapasan dan sirkulasi agar terhindar kematian. Ini 10% bayi memerlukan resusitasi saat lahir, 90% aman tentram lakcenawi ya, cukup dengan biasa aja itu ya. Dan sekitar 1% memerlukan kompresi ini ya, 1% dikatakan. Ini 2,4 juta anak meninggal pada 1 bulan pertama ini dan 6.700 yang total kematian balita. Itu mengurangi kualitas pelayanan ya. Ini kira-kira angka kematian bayi. Nah, proporsi penyebab kematian neonatus itu apa ini nih? Tadi ya, aspiksia 28% tuh. Selain itu juga harus tahu nih ibu bidannya BBRR. Tinggi juga nih, bayi berat lahir rendah. Infeksi, kelainan kongenital tadi ya, COVID, ada tetanus masih ada, lain-lain tadi ada ya. Nah, ini perlu tindakan asfiksia tadi, perlu tindakan resusitasi yang baik dan operatornya. Nanti kalian mungkin diajarkan oleh Ibu Sri atau Ibu Nuce bagaimana tekniknya ya, harus dilatih, itu mah skill ya. Baik ya. Nah, ini yang terbarunya ya tahun 2022. Tadi disampaikan yang 2022 ya. Ini alur rekomendasinya. Nah, udah ya tadi ya. Yang saya ingatkan ada persiapan sebelum bayi lahir. Nah, persiapan apa Dokter Zul? Nah, ini persiapannya mananya. Ini konseling antenatal. Jadi memang sebaiknya kalian itu mengelola bukan pada saat persalinan aja, tetapi ketika hamilnya. Jadi bisa ketahuan tuh resiko dari ibu, resiko dari bayi atau tali pusatnya misalnya. Ya, jadi konseling seyogyanya gitu. Ya, kemudian nanti ketika ini sebelum bayi lahir itu pembagian tugas sebelumnya ada 2 atau 3. Makanya jangan lupa tuh maparaji itu didaya gunakan nanti kalau di daerah itu. Ya, untuk membantu untuk memandikan dan sebagainya, pembimbingan tugas tim ya, dan persiapan alat. Jangan sampai ketika mau di klaimnya mau dipotong tali pusatnya bekas yang tadi katanya belum dicuci, udah karatan, waduh tetanus lagi ya. Jadi ini penting persiapan resusitasi. Ini poinnya aja saya sampaikan ya. Kemudian langkah awal nih, ketika bayi lahir, lihat prematur tidak atau yang kedua bernapas reguler atau tidak, menangis tidak, dan yang ketiga tonus otot. Nah, untuk idai sesungguhnya yang prematur itu, kalau kaliannya sudah melakukan konseling antenatal, itu sudah diketahui sebelumnya. Jadi cukup 2 aja ketika bayi lahir itu. Paham ya? Yaitu ketika lahir bernapas reguler, menangis tidak. Bernapas atau menangis. Yang kedua tonus otot baik atau tidak. Atau penyakit L. Lemah, lesu, letih, lelah, letoy, loyo gitu ya. Nah, cuma 2 sebetulnya. Sementara menentukan prematur atau tidaknya, kalau sudah kalian konseling antenatal kan sudah tahu, oh ibu ini mah sudah ateram udah 9 bulan, udah 37 sampai 42 minggu. Oh ibu ini mah belum 37 minggu, oh berarti dia prematur. Oh ini mah lebih dari 42 minggu, ini serotinus, itu ya postmatur. Jadi itu sebetulnya. Kenapa ini ada 3 nih penilaian awalnya ini bayi baru lahir? Oleh karena bisa saja datang ke ibu bidan itu brojol datang dari mana gitu, datang ke kita itu pada saat persalinan aja. Kita tidak tahu bahwa bahwa kehamilannya prematur atau aterm atau postmaturnya. Makanya ini ada nih di sini, ya. Paham ya, Ibu ya? Kalau sudah dikelola oleh ibu ketika hamil cukup 2 kan? Karena kita bisa tahu prematur atau tidaknya ya. Jika ketika lahir bernapas reguler, menangis lemah atau tonus ototnya ya. Bernapas atau menangis, yang kedua tonus otot, ingat itu. Kalau nafas, nangis, tonus ototnya baik, bisa ninju dokter Jul, aktif gitu ya, tidak penyakit ya, maka perawatan rutin tadi, rawat bersama, namanya rooming in ya.
ya. Jadi dengan ibunya lakukan IMD itu, ya. Tetapi kalau itu kan bagus ya. Tapi kalau dia prematur, kalau misalnya baru datang ke ibu ya, prematur, dokter gimana tahu mbak prematur? Kalau lihat dari bayinya, ya pas lahir bayinya kecil sebotol, kulitnya tipis, banyak rambut lanugo tuh yang rambut itu ya, segala rambut itu ya, seperti teman kita yang di kebun binatang, monyet, udah banyak rambut itu, ya ini mau prematur gitu loh ya. Atau ketika lahirnya tuh pas lahir, tidak napas, atau napasnya begat-begat gini, gitu. Atau penyakitnya irregular, nah gitu ya, tidak napas biasa. Atau misalnya tidak, atau penangis sama, gitu ya. Atau tonus ototnya tadi lemah, penyakitnya lemah, ngapek kalau bahasa Jerman nama, ngapek yang ngapek ya. Maka kalau ada terjadi ini, lakukan langkah awal nih yang penting oleh ibu bidan, manajemen jalan napas, yaitu apa? Hangatkan, posisikan, ya, kemudian bersihkan, kemudian rangsang taktil, stimulasi, ya kalau perlu, kemudian posisikan kembali bagus. Ini yang penting langkah awal ini, ya, paham ya bu ya? Oke, nah setelah itu evaluasi lagi oleh ibu, ya, apa yang dievaluasi? Nilai napasnya dan denyut jantung, ya, denyut jantung bisa pakai apa ya? Pakai stetoskop di sini, duk atau dia apa di arteri umbilikalis, duk ya, gitu ya, atau pakai denyut jantung pakai stetoskop nih. Kalau ternyata kurang dari 100, maka lakukan VTP, gitu tadi ya, di bagging, VTP ya. Setelah dilakukan VTP 30 detik nih ya, denyut jantungnya lebih dari 100 kali, ya VTP-nya efektif artinya. Ya. Langkahnya apa? Langkahnya ya baguskan aja udah kalau gitu. Tapi kalau ternyata setelah di VTP denyut jantungnya kurang dari 100, bahkan kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan RJP, udah gitu aja. Kalau ada alat, Kang hiji di dia Kang hiji di dia bising hilapnya. Saya tadi dituduh, ya. Maaf ya, saya lanjutkan lagi rapat saya. Ya, jadi itu ya VTP, ada VTP dan kompresi. Kalau ada alat ya pakai alat, yaitu sipep, pakai itu macam-macam lah. Nanti kalau ada itu diintubasi ya, ini yang kanan. Tapi intinya mah kalau di tempat praktek itu kan nggak ada sipep, punya sipep gitu. Kalau nggak ada sipep, ini ada patokannya ke situ ya. Ya, langkah awal, kalau kurang dari 100 kali lakukan VTP. Setelah VTP denyut jantungnya kurang dari 60, lakukan RJP, tos, rujuk gitu ya. Oke. Ya, bawaan napas, bantuan sirkulasi, RJP, obat-obatan menanti lah ya, tadi saya sampaikan tuh ya. Ini ya, persiapan sirkulasi, pembagian tugas, persiapan alat ya. Pertanyaan sebelum pertanyaan, usia kehamilan kan? Kemudian cairan amnionnya bagaimana? Ada meconium staining nggak? Ada faktor risiko tadi untuk jadinya asfiksia, ya. Faktor ibu, faktor tali pusat, faktor bayinya. Manajemen nanti tali pusat ini, ya. Bagaimana nih harus siapkan klaimnya, mana guntingnya, dan seterusnya, ya. Ini kemudian persiapan timnya, ya. Konseling antenatal, pembagian tugas tim, dan persiapan alat. Ini, ya. Ini identifikasi faktor penyulit tadi sudah oleh Dr. Zul ya. Ini ya. Oke. Pembagian tugas, ada yang nanti untuk RJP, bantu RJP, untuk ventilasinya, ventilasi bisa begini nih VTP-nya tuh, ada alatnya. Ini pakai sipep sebetulnya. Kalau pakai yang putih, kalau saya lihat itu bubi dan ditiup ya, ditiup itu bisa ya. Ya, ada ketua tim ya. Sirkulasi ya. Mana Kak Prof, mana? Ya, siap Prof.
Ya, ada seksi obat-obatan. Nah, ini persiapan alatnya udah ada lah ya. Nanti diajarkan. Tadi sudah ya, tolong ini ya, alat-alat yang harus disiapkan. Ya, pembagian tugas, apakah prematur, bernapas irreguler, menangis lemah, tonus ototnya bagaimana, ya. Jangan lupa nih, pakai timer, karena hitungan waktu detik, 30 detik, 60 detik, ya. Itu, jadi jangan terus aja, apa namanya, stimulasi bayi, oh terus tidak nangis-nangis, ada waktunya, Neng, ya, 30 detik, ya kita baru harus ke tahap berikutnya. Jangan terus saja kita bentuk oh tidak nangis, tidak, harus ditambah langsung di VTP, ya kan. Nah, langkah awal jangan terus menerus nih, posisi hangatkan, posisikan, bersihkan, keringkan, stimulasi, ya, dan posisikan. Ini nih, ini 30 detik nih, jangan lama-lama nih, ya gitu. Oh, ini dari konsensusnya ya. Ya, ini udah tadi udah di nah kemudian nanti pembentukan pemasangan saturasi oksigen dan preduktal. Artinya preduktal apa? Dipasangnya di tangan kanan, di jari kanan, tidak boleh di kiri, ingat tuh ya. Preduktal itu ductus arteriosus sebelum si darah masuk ke jantung, maksudnya begitu preduktal. Tadi disebutkan ya, reduktal, ductus arteriosus. Kalau sudah yang di kiri mah, di kiri kan sudah keluar dari jantung, ya. Jadi yang di ininya di jari, ya, di jari ini yang saturasi oksigen, ya, seperti di tangan, di jari tangan kanan. Ini ya perawatan ibu udah ada. Ini mas sebagai penjelasan lebih lanjut aja biar tahu ya. Nih, hangatkan, bersih. Mohon ibu, ya maaf punten. Punten Pak Wadek sambil. Iya, ya. Nih. Mohon punten sambil ini Pak Wadek, punten. Ya. Ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi langkah awal tadi VTP ya, kalau masih denyut jantungnya kurang dari 100 kali. Lakukan VTP ya. Lakukan VTP ya. Kalau setelah dilakukan VTP denyut jantungnya makan berturun kurang dari 60 kali, lakukan RJP. Ventilasi tekanan positifnya 1 kali, kompresinya itu 3 kali. Ya, sebanyak 15. Oke. Ini ya, target saturasi oksigen preduktal ini. Ya, jadi kalian harus punya tuh, di puskesmas punya ya, waktu zaman COVID tuh ada saturasi oksigen gitu ya. Ya, itu harus punya. Nah ini, jadi tidak usah pas 1 menit itu pada ketika menilai Apgar, makanya kan perlu timer tuh ya. Ketika menilai Apgar cukup tuh, ya, saturasi oksigennya 60-65% masih aman. 2 menit naik sampai 10 menit nih ya, sampai lebih dari 15 menit 90-95 ya, begitu ya. Nih ya, VTP. Nah ingat, kalau VTP-nya tidak efektif ya, kenapa sih denyut jantungnya tidak naik 100 atau kurang dari 100 ya, tapi misalnya kurang dari lebih dari 60. Ingat suster Ibda, kalian SR Ibda ya. Ya, kalau VTP-nya mungkin tidak efektif nih, harusnya makan dilakukan VTP di pompa ya, kan harusnya denyut jantungnya baik, saturasinya bagus naik, betul nggak? Ya, tetapi ini kalau misalnya tidak, ingat suster Ibda namanya, Sribda. Mungkin sungkupnya kebesaran sampai muka atau kekecilan gitu, nempel di sini gitu, ada bocor, atau kepalanya tadi tidak sniffing, tidak agak tengadah ya, bisa misalnya jadi ketekuk atau hiperekstensi gitu, dikasih ganjalannya, bantalnya atau misalnya handuknya misalnya terlalu tinggi jadi ngadengak gitu ya. Posisinya dibetulkan. Kemudian mulutnya tertutup tadi, bisa dibuka mulutnya. Kemudian tekanan ininya, pompaannya, mungkin pompaannya dia tidak terlalu tinggi ya, dinaikkan atau dibuat dengan ETT atau LMA. Nah ya, jadi kalau VTP tidak efektif, ingat namanya Sribda ya.
Nih VTP-nya ya, ukuran suku harus benar, posisinya menghidu itu ya, agak tengada, kemudian mengembang ya, ini ya pengembangan dinding dada, lihat nih, jangan terlalu ini ke sini bocor kecil nih ya, besar sampai menutup mukanya nih ya. Kemudian posisi menghidup sniffing nih agak tengada, dikasihlah ganjalan sedikit, ini fleksi tekuk, ini hiperekstensi ya. Oh, ventilasinya bisa sendiri atau berdua ya. Ini namanya CE position. Dilakukan 20-30 ventilasi dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas kalau pakai ini. Tapi kalau pakai alat ini mah ini diketuk aja, ditiup ini, ditiup ditempel, tempel lepas, tempel lepas, tempel lepas ya. Nah, ini posisinya namanya CE position. C itu menutupkan maskernya, E-nya untuk supaya posisinya menghidu. Nih E ya, lihat ini E ya, ini C membentuk C, CE position. C untuk supaya tidak bocor nih, ini tekan. E untuk supaya posisinya ada tengada ya, CE position namanya. Nah, evaluasi tadi ya, suster yang dievaluasi denyut jantungnya bagaimana, pengembangan dadanya bagaimana, apa langkah resusitasi yang harus dilakukan kalau mengalami gangguan di sini ya. Baik. Nih, Sripta, ingat ya Sripta ya? Suster Ibta, sungkup, preposisi, isap lendir, buka mulut, I-nya, isap lendir ya, mungkin banyak mekonium tadi. Shot diisap. Buka mulut, tekanan dinaikkan, alternatif pakai LMA ya. Ini langkah koreksinya, tindakannya, dan medianya ya. Oh, udah bantuan napas tadi ya. Kalau perlu dengan CPAP, nantilah itu mah ngalir nanti kalau kalian sudah selesai bidan misalnya, boleh dengan kalau punya CPAP pakai itu ya. Tapi kalau misalnya dengan VTP tadi tidak perbaikan, sudah Sriptanya udah di ini masih juga, denyut jantungnya makin menurun kurang dari 60, lakukan itu apanya kompresi dada RJP 3:1 ya. Kompresi dada di sini ya, lakukan ya, 1:3. Nah, jadi boleh 1:3, 1 ventilasi, 3 kompresi, jangan dibalik ya. Ini tiap 2 detik ya, ini lakukan. Nah, ini bantuan obat-obatan mah nanti ini membandingkan dengan 2017. Jadi simpulannya apa nih ya? Resusitasi neonatus merupakan langkah tindakan sistematis dan berurutan yang bila secara efektif, terutama ventilasi baik, dapat terbukti mengembalikan fungsi sistem pernapasan dan sirkulasi neonatus. Jadi jarang sekali sampai obat-obatan gitu ya. Nah, algoritma resusitasi neonatus ini upaya supaya angka kematian neonatus ini menurun ya, yang masih tinggi sesungguhnya. Nah, IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia memperbaiki algoritmanya ya setiap 5 tahun ini ya. Kemudian ini bisa ada 5 bagian dasar. Pertama, jangan lupa persiapan resusitasi, konseling, persiapan tim, persiapan alat. Langkah awal ya, langkah awal itu apa tadi? Posisikan ya, hangatkan, posisikan, bersihkan, keringkan. Kalau masih belum nangis, serangsang taktil, reposisi dalam 30 detik, ingat Bu ya, itu timernya. Kemudian evaluasi, tidak napas, masih tidak napas, lakukan bantuan pernapasan. Setelah dilakukan pernapasan masih juga lihat apakah ada gangguan, tidak efektif, ingat suster IBA, SR IBA. Kalau sudah bagus, masih juga denyut jantungnya kurang dari 60 kali, lakukan RJP, resusitasi jantung paru pada neonatus. Ya, komposisinya 3:1, 3 kompresi, pompa. Ini apa? Kompresi itu apa? Pijatan, dan 1 ventilasi, pompaan. Sebanyak 15 siklus ya. Nanti setelah itu bagian obat-obatan, bagian dokter Zul dan lain-lain itu mah ya. Oke. Terima kasih.